Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri, kepercayaan, dan perjuangan. Ini adalah kisah tentang Sutrisno, seorang petani di sebuah kampung yang terjebak dalam pesugihan kandang bubrah, sebuah ritual yang memberikan kekayaan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Setiap tahun, ia harus membongkar dan membangun kembali rumahnya. Namun semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang mengancam kehidupannya dan keluarganya. Apakah Sutrisno akan terus terjebak dalam lingkaran kekayaan yang mengerikan? Atau adakah cara untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman gelap tersebut? Bersiaplah untuk menyelami cerita penuh ketegangan dan misteri, yang akan membuatmu bertanya-tanya apakah kekayaan sebanding dengan harga yang harus dibayar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah seru ini. Tonton sampai habis dan ikuti perjalanan Sutrisno dalam menghadapinya. Selamat menonton. Sutrisno adalah seorang petani sederhana yang tinggal di sebuah desa terpencil di pedalaman. Kehidupannya penuh perjuangan. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar untuk menggarap sawah kecil miliknya yang hanya menghasilkan cukup untuk makan sehari-hari. Tanah yang ia olah tak pernah subur seperti milik petani lainnya, dan hasil panennya selalu kurang dari yang diharapkan. Meskipun ia bekerja keras, Sutrisno merasa hidupnya stagnan dan tidak pernah berubah. Rasa cemas dan frustasi seringkali menggelayuti pikirannya, terutama ketika melihat tetangga yang hidup lebih sejahtera dengan tanah yang lebih subur dan hasil yang berlimpah. Di tengah kesulitan yang mendera, Sutrisno merasa tak punya pilihan selain terus berjuang. Istrinya, Siti, selalu memberikan dukungan meskipun hidup mereka sangat sederhana. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang tamu yang sempit, berbicara tentang harapan-harapan masa depan. Siti selalu berusaha memberikan semangat kepada Sutrisno, namun dalam hati ia juga merasakan kekhawatiran yang mendalam. Mereka sudah mulai menunggak hutang di desa, dan tak tahu lagi bagaimana cara untuk keluar dari kesulitan tersebut. Suatu malam, ketika Sutrisno pulang larut dari ladang, ia bertemu dengan seorang pria tua di pinggir jalan. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang penuh keriput dan mata tajam yang tampak seolah bisa menembus pikiran seseorang. Pria tua itu menyapanya dengan lembut, mengenalkan diri sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan tentang cara mengubah nasib. Sutrisno, yang sudah lelah dengan perjuangan hidupnya, langsung tertarik dengan apa yang dikatakan pria itu. Pria itu mengatakan bahwa ada jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi, sebuah cara untuk memperoleh kekayaan dalam waktu singkat. Pria tua itu menyebutkan pesugihan kandang bubrah, sebuah ritual yang bisa memberikan kekayaan luar biasa kepada siapa saja yang mau menjalankannya. Ia menjelaskan bahwa ritual ini sudah ada sejak lama di desa tersebut, meskipun hanya sedikit orang yang berani mengikuti jejaknya. Sutrisno yang mendengarkan dengan seksama merasa tergoda. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Sutrisno penuh harap. Pria tua itu hanya tersenyum dan menjelaskan, "Setiap tahun, kamu harus membongkar rumahmu dan membangunnya kembali. Setiap kali kamu melakukan itu, kekayaan akan datang. Namun ada harga yang harus dibayar." Mendengar penjelasan itu, Sutrisno semakin tertarik. Ia menginginkan perubahan dalam hidupnya, ingin melihat keluarganya hidup lebih layak, dan percaya bahwa ritual itu mungkin bisa menjadi solusi. Pria tua itu memberikan sebuah peringatan. Kekayaan yang datang tidak akan datang tanpa konsekuensi. Rumah yang kamu bangun tidak boleh dihuni oleh siapapun selain keluarga kamu, dan kamu harus menjalani ritual ini setiap tahun. Sutrisno merasa cemas, namun dorongan untuk mengubah nasibnya lebih besar daripada keraguan yang ada dalam hatinya. Setelah beberapa kali berpikir, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran pria itu. Keesokan harinya, Sutrisno memberanikan diri menceritakan tawaran dari pria tua itu kepada Siti. Siti yang mendengarnya langsung merasa ragu. Tetapi Sutrisno meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. "Apa salahnya mencoba? Kita sudah sangat terpuruk. Ini bisa menjadi jalan keluar kita," kata Sutrisno, meyakinkan istrinya. Siti tetap merasa cemas. Namun akhirnya ia menyerah pada keinginan suaminya yang sudah begitu terobsesi untuk mengubah nasib. Mereka berdua sepakat untuk menjalankan ritual tersebut, meskipun hati Siti penuh dengan pertanyaan dan ketakutan yang tak terungkapkan. Malam berikutnya, Sutrisno mulai menjalani ritual pertama. Ia menyiapkan peralatan yang diperlukan, termasuk kayu dan bahan-bahan lainnya untuk membongkar rumah.
Semua dilakukan dengan penuh ketegangan. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, Sutrisno memulai membongkar rumahnya. Satu demi satu bagian rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Suara kayu yang berderit dan atap yang runtuh terdengar begitu keras di tengah keheningan malam. Sutrisno merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi tekad untuk mendapatkan kekayaan membuatnya tetap melanjutkan pekerjaannya. Saat rumahnya sudah hampir rata dengan tanah, Sutrisno mulai membangun kembali struktur rumah dari awal. Semakin ia bekerja, semakin terasa udara malam yang semakin dingin dan berat. Ia mendengar suara-suara aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Namun, Sutrisno mengabaikan perasaan tersebut, terus bekerja tanpa henti. Setiap kayu yang dipasang, setiap dinding yang dibangun, semakin banyak suara aneh yang terdengar, tetapi ia tetap fokus pada tujuannya. Ia yakin, setelah rumah selesai dibangun, keberuntungan dan kekayaan akan datang sesuai dengan janji pria tua itu. Pagi harinya, setelah rumah selesai dibangun, Sutrisno terbangun dengan rasa lelah yang luar biasa, namun juga ada rasa lega. Rumah itu tampak kokoh, dan Sutrisno merasa seperti ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, hasil pertaniannya mulai berubah. Tanah yang tadinya kering dan gersang kini mulai subur. Tanaman tumbuh dengan cepat, dan Sutrisno mulai merasakan hasil yang melimpah. Keajaiban itu seakan-akan membenarkan apa yang telah ia lakukan. Meskipun ada rasa cemas yang masih menggelayuti hati, Sutrisno merasa seperti hidupnya sudah mulai berubah. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganggu. Siti merasakan ada perubahan pada suaminya. Sutrisno semakin fokus pada kekayaan yang datang, dan ia mulai lupa pada keluarganya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di ladang. Tidak lagi seperti dulu yang sering duduk bersama Siti dan anak-anaknya. Siti merasa khawatir. Namun Sutrisno tetap pada pendiriannya bahwa ini adalah jalan yang benar. Ia merasa semakin terjerat dalam pesugihan ini, tetapi keinginan untuk terus mendapatkan kekayaan semakin kuat menguasai dirinya. Pada saat yang sama, Sutrisno mulai merasakan adanya sesuatu yang tak terlihat dalam rumah mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar setiap malam, dan ada perasaan tidak nyaman yang semakin menebal. Meskipun ia mencoba mengabaikannya, hati Sutrisno mulai dipenuhi dengan rasa gelisah. Ia bertanya-tanya apakah pesugihan yang telah ia jalani memang benar-benar membawa kebahagiaan, ataukah hanya membawa kegelapan yang akan menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Setelah malam pertama ritual dimulai, Sutrisno terbangun dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya lelah, namun ada sensasi yang berbeda mengalir dalam dirinya. Rumah yang sebelumnya dibongkar kini telah dibangun kembali dengan tangan dan tekadnya sendiri. Ia merasa seakan ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, memberi harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, meski rasa lelahnya luar biasa, ia tak bisa mengabaikan sebuah perasaan ganjil yang merayapi hatinya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sutrisno tak memberitahukan apa yang ia rasakan kepada istrinya, Siti. Pagi itu, ia bangkit lebih pagi dari biasanya, berjalan menuju sawah dengan semangat baru. Hasil pertanian yang dulu hanya cukup untuk makan sehari-hari kini mulai terlihat perubahan. Tanah yang tadinya kering dan gersang seolah kembali hidup, dan tanaman-tanaman mulai tumbuh dengan cepat. Sutrisno merasa aneh, namun ia memilih untuk tidak berpikir terlalu dalam. Kekayaan mulai mengalir dengan cepat, dan dalam sekejap, ia merasakan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Siti yang melihat perubahan drastis dalam hidup mereka tidak bisa mengabaikan keganjilan yang terasa. Meskipun ia merasakan kebahagiaan melihat hasil pertanian yang melimpah, ada ketidaknyamanan yang mengganggu dirinya. Siti merasakan bahwa perubahan pada Sutrisno semakin mencolok. Suaminya, yang dulu selalu menghabiskan waktu bersama keluarga, kini lebih sering menghabiskan waktu di ladang dan jarang pulang ke rumah. Bahkan, saat berada di rumah, Sutrisno seperti tidak lagi menyadari kehadiran istrinya dan anak-anaknya. Ia hanya terpaku pada hasil pertaniannya yang semakin menggiurkan. Peningkatan kekayaan Sutrisno juga tampak jelas di desa. Mereka yang dulu hanya melihatnya sebagai petani miskin kini mengagumi kesuksesannya. Hasil panen yang melimpah, tanah yang subur, dan rumah yang baru dibangun dengan kokoh membuatnya tampak seperti orang yang sangat berbeda. Namun, meski semua itu membuat Sutrisno tampak bahagia, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah,
sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Suara berderit seperti langkah kaki yang berat, kadang-kadang disertai dengan bisikan halus yang membuatnya terjaga di tengah malam. Pada malam berikutnya, Sutrisno terbangun lagi. Kali ini, suara itu lebih jelas. Ia duduk di ranjang, mendengarkan dengan seksama. Suara itu datang dari dalam dinding rumah, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sutrisno merasa ketakutan, namun ia mencoba untuk menenangkan diri. Ia berpikir bahwa mungkin itu hanya suara angin yang berhembus melalui celah-celah rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, suara itu semakin jelas dan menakutkan, hampir seperti seseorang sedang berjalan di sekitar rumah. Keesokan harinya, Sutrisno berusaha untuk mengabaikan suara itu, berfokus pada ladangnya yang semakin subur. Namun, suara tersebut terus mengganggu pikirannya. Pada suatu malam, saat Sutrisno berjalan-jalan di luar rumah untuk mencari udara segar, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Di ujung halaman rumah, ada bayangan hitam yang bergerak cepat, melintasi jalan setapak menuju rumah. Sutrisno tertegun, matanya terbuka lebar melihat pemandangan itu. Bayangan itu tidak tampak seperti manusia, lebih seperti sesuatu yang tak kasat mata. Sutrisno bergegas kembali ke dalam rumah, hatinya berdebar kencang. Saat Sutrisno kembali ke dalam, ia mendapati Siti dan anak-anaknya sudah terlelap. Namun, perasaan tidak nyaman terus mengusik hatinya. Dalam kesunyian malam, Sutrisno merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ia duduk di meja makan, menatap rumah yang baru saja dibangunnya. Keajaiban yang diberikan pesugihan itu ternyata juga membawa kekacauan dalam pikirannya. Ia tidak bisa lagi merasakan kedamaian seperti dulu. Harta dan kekayaan yang datang begitu cepat justru mulai terasa sebagai beban yang semakin berat. Keinginan untuk terus memperoleh lebih banyak menggerogoti jiwanya. Pagi hari berikutnya, Sutrisno pergi menemui pria tua yang pertama kali mengajaknya untuk mengikuti ritual pesugihan tersebut. Ia ingin mencari tahu apakah semua ini memang bagian dari proses pesugihan. Pria tua itu menyambutnya dengan senyum misterius dan mendengarkan dengan sabar cerita Sutrisno tentang suara-suara aneh dan bayangan yang ia lihat di malam hari. Itulah bagian dari ujian, kata pria itu dengan tenang. Setiap kali rumah dibongkar dan dibangun kembali, kamu akan merasakan kehadiran yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Itu adalah bagian dari kekuatan yang mengalir dari ritual ini. Ingat, kamu harus tetap mengikuti aturan. Setiap tahun, rumahmu harus dibongkar dan dibangun lagi. Sutrisno mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya semakin dipenuhi keraguan. Pria tua itu tidak memberi penjelasan lebih lanjut, hanya mengatakan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan ini memiliki harga yang harus dibayar. Kekayaanmu akan terus bertambah, tetapi kau akan semakin terikat dengan ritual ini, lanjut pria tua itu. Hati-hati, Sutrisno. Jika kamu berhenti di tengah jalan, ada akibat yang lebih besar yang harus kamu tanggung. Kalimat itu menggema di benak Sutrisno, menambah kebingungannya. Ia merasa terjebak dalam sebuah pilihan yang tidak bisa mundur. Setelah pertemuan itu, Sutrisno kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Suara-suara dan bayangan yang ia alami semakin mengganggu pikirannya. Di sisi lain, kekayaan dan kemewahan yang datang begitu cepat membuatnya semakin terikat pada ritual tersebut. Setiap tahun, rumah harus dibongkar dan dibangun kembali. Dan semakin banyak harta yang datang, semakin kuat juga perasaan terjerat yang ia rasakan. Sutrisno mulai merasakan bahwa pesugihan ini, meskipun memberi kekayaan, juga merenggut ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Namun, ia tak tahu bagaimana cara berhenti, dan ia merasa tak ada jalan keluar selain terus menjalani ritual tersebut. Tahun kedua ritual dimulai, dan Sutrisno semakin merasakan perubahan yang sangat mencolok dalam kehidupannya. Tanah yang dulu kering dan tandus kini berubah menjadi ladang subur yang menghasilkan panen melimpah. Tidak hanya sawahnya, tetapi rumahnya juga semakin besar dan kokoh, dengan hiasan-hiasan mewah yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Namun, di balik keberuntungan ini, ada sesuatu yang mulai mengganggu hati Sutrisno. Meskipun kehidupannya semakin sejahtera, perasaan gelisah dan cemas yang semakin menghantuinya membuatnya terjaga setiap malam, merasa ada yang tidak beres dengan pesugihan yang ia jalani. Sutrisno mulai merasakan bahwa ritual yang ia lakukan bukan hanya membongkar rumah setiap tahun, tetapi juga sesuatu yang mulai menggerogoti jiwanya. Setiap kali rumahnya dibongkar dan dibangun kembali,
seolah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Suara-suara aneh yang mulai terdengar sejak pertama kali ia menjalankan ritual kini semakin keras, seolah semakin mendekat. Setiap malam, setelah rumah selesai dibangun, Sutrisno merasa ada kehadiran makhluk yang tidak terlihat, mengintai dari sudut-sudut gelap rumah mereka. Bayangan hitam yang ia lihat tahun lalu semakin sering muncul, membuatnya semakin terjaga di malam hari, ketakutan akan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Siti, yang melihat perubahan pada suaminya, semakin khawatir. Sutrisno yang dulu ramah dan penuh perhatian kini, menjadi lebih tertutup dan keras kepala. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di ladang, bahkan sampai larut malam, dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarga. Hubungan mereka semakin renggang, meskipun keberuntungan datang begitu melimpah. Siti merasa semakin terasing di rumah yang dulu penuh kehangatan. Anak-anak mereka, yang dulu ceria dan penuh tawa, kini sering terbangun tengah malam, menangis ketakutan tanpa alasan yang jelas. Mereka juga mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah mereka. Sebuah energi gelap yang menghantui setiap sudut ruangan. Pada malam ketiga ritual itu dijalani, Sutrisno kembali terbangun oleh suara-suara aneh yang semakin menakutkan. Suara itu bukan hanya langkah kaki atau bisikan, tapi kini seperti desahan napas yang berat, seolah ada makhluk yang mengintai dirinya dari dalam rumah. Ketika ia membuka mata, bayangan hitam itu kembali muncul, lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. Sutrisno mencoba bangun dari tempat tidur, berusaha menenangkan dirinya, namun tubuhnya terasa lemas, seakan-akan ada sesuatu yang menahannya di tempat tidur. Suara yang semakin keras dan menakutkan membuatnya merasa tercekik oleh ketakutan yang luar biasa. Pada keesokan harinya, Sutrisno menemui pria tua yang pertama kali memberinya informasi tentang pesugihan ini. Dalam hati, ia merasa semakin bimbang, tidak tahu apakah ia masih bisa bertahan dengan ritual ini. Pria tua itu mendengarkan dengan tenang keluhan Sutrisno, mengangguk perlahan, lalu mengatakan, "Apa yang kau rasakan saat ini adalah bagian dari prosesnya. Setiap tahun, ketika rumah dibongkar dan dibangun, kekuatan dari pesugihan itu semakin besar, dan kau akan semakin terikat dengannya. Itulah harga yang harus dibayar." Sutrisno merasa pusing mendengar penjelasan tersebut. Ia tahu bahwa ritual ini membawa kekayaan, tetapi semakin lama, kekayaan itu terasa lebih seperti kutukan daripada berkat. Sutrisno bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan keluarga. Setiap kali ia menyelesaikan ritual membangun rumah, rasa lelah yang luar biasa datang menyergap tubuhnya. Ia merasa semakin terisolasi dan terjauhkan dari kenyataan. Malam-malam terasa panjang dan penuh ketakutan, seolah setiap saat adalah saat terakhir yang bisa ia nikmati. Setiap suara aneh, setiap bayangan hitam yang muncul, semakin membuatnya merasa terjepit oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sutrisno merasakan bahwa ia sedang terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak bisa dihentikan. Ia tak bisa kembali, namun ia juga tak bisa maju lebih jauh tanpa membayar harga yang semakin mahal. Di sisi lain, kehidupan Siti semakin sulit. Ia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dengan perasaan yang semakin tercekik. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pesugihan ini, dan ia mulai mencari-cari cara untuk menghentikannya. Siti menemui seorang dukun wanita yang terkenal bisa menyembuhkan orang-orang yang terjerat pesugihan. Dukun tersebut mendengarkan cerita Siti dengan serius dan kemudian memberi peringatan. Pesugihan ini memang memberikan kekayaan, tapi ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Jika kau ingin keluar dari kutukan ini, kalian harus berani menghadapi roh-roh yang sudah terikat dengan rumah itu. Tapi berhenti bukanlah perkara mudah, karena konsekuensinya bisa sangat fatal. Siti pulang dengan perasaan cemas dan putus asa. Ia tahu bahwa Sutrisno semakin terjebak dalam ritual tersebut, dan ia takut apa yang dikatakan dukun itu mungkin benar. Mereka harus membongkar rumah lagi tahun ini, dan Siti merasa semakin takut akan apa yang akan terjadi pada keluarganya. Pada malam hari, ia memutuskan untuk berbicara dengan Sutrisno. "Aku merasa ini semakin buruk. Setiap tahun kita harus membongkar rumah, dan setiap kali itu terjadi, aku merasa ada sesuatu yang semakin gelap menguasai kita. Aku takut, Sutrisno, aku takut kita akan kehilangan semuanya jika ini terus berlanjut," kata Siti dengan mata yang berkaca-kaca. Namun, Sutrisno yang semakin terobsesi dengan kekayaan hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada jalan lain, Siti. Ini adalah jalan satu-satunya. Kita sudah terlalu jauh.
Kita tak bisa berhenti sekarang. Aku tidak akan berhenti sebelum semua ini selesai, jawabnya dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Kata-kata Sutrisno membuat Siti semakin terdiam, namun hatinya semakin dipenuhi ketakutan. Ia merasa seperti kehilangan suaminya, yang semakin terjebak dalam pesugihan yang sudah mulai merenggut semua kemanusiaannya. Malam itu, setelah Sutrisno tidur, Siti duduk sendirian di ruang tamu, mendengarkan suara-suara aneh yang mulai terdengar lagi. Teriakan halus dari dalam dinding rumah, bisikan yang datang dari tempat yang tidak bisa ditentukan, dan suara langkah kaki yang tidak tampak sosoknya. Siti menangis diam-diam, menyadari bahwa hidup mereka semakin jauh dari kedamaian. Ia tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk keluar dari ritual ini sangat besar, tetapi ia juga tahu bahwa jika mereka terus melanjutkannya, semuanya mungkin akan hancur, keluarga mereka, rumah mereka, dan bahkan jiwa mereka. Tahun ketiga ritual telah tiba, dan Sutrisno merasakan beban yang semakin berat. Meskipun hasil panen melimpah, rumah yang semakin besar dan mewah, serta kekayaan yang tak terhitung, ada sesuatu yang jauh lebih mahal yang harus ia bayar. Ia merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung, di mana setiap pembongkaran rumah dan pembangunan kembali seolah mengikat jiwanya dengan kekuatan yang semakin sulit dikendalikan. Sutrisno tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, selalu terjaga sepanjang malam, dihantui oleh suara-suara aneh dan bayangan gelap yang semakin nyata. Sutrisno tahu bahwa dirinya semakin jauh dari keluarga dan dunia nyata. Ia mulai merasa bahwa rumah yang ia bangun bukan hanya tempat tinggal, tetapi sebuah perangkap. Setiap sudut rumah seolah dipenuhi dengan energi yang asing, dan perasaan yang semakin gelisah membuatnya sulit untuk menjalani hidup dengan normal. Siti, yang selalu mencoba untuk bertahan, kini semakin merasa terasing. Ia tidak tahu lagi bagaimana caranya berbicara dengan suaminya. Setiap kali ia mencoba, Sutrisno selalu menghindar dan berlarian ke ladang atau ruang belakang rumah. Bahkan anak-anak mereka mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Seringkali terbangun tengah malam tanpa alasan yang jelas. Seakan-akan mereka juga merasakan kehadiran makhluk tak terlihat di rumah tersebut. Siti merasa hatinya semakin terhimpit. Ia mulai merasakan bahwa Sutrisno, suaminya yang dulu penuh cinta dan perhatian, kini telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia terobsesi dengan kekayaan dan ritual yang mereka jalani, sementara dirinya dan anak-anaknya semakin merasa terisolasi. Siti tidak tahu lagi harus bagaimana. Ia berusaha mencari cara agar bisa menghentikan ritual itu, tetapi Sutrisno tidak mendengarkannya. Kita sudah terlalu jauh, Siti. Kita tidak bisa berhenti sekarang, katanya dengan suara yang keras, setiap kali istrinya mengingatkan tentang bahaya yang mereka hadapi. Siti merasa semakin putus asa, dan hatinya dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Pada suatu malam, setelah Sutrisno kembali dari ladang, Siti memberanikan diri untuk berbicara lebih serius. Sutrisno, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Anak-anak takut. Aku juga takut. Setiap kali rumah ini dibongkar dan dibangun kembali, aku merasa ada sesuatu yang mengancam kita. Aku rasa ini sudah cukup. Aku ingin kita berhenti. Sutrisno, aku ingin kita hidup normal lagi. Suaranya hampir tidak terdengar, penuh dengan rasa cemas dan tangisan yang hampir tak terbendung. Namun, Sutrisno hanya menatapnya dengan dingin. Kita tidak bisa berhenti, Siti. Jika kita berhenti, kita akan kehilangan semuanya. Kita akan terjerat lebih dalam. Kata-kata Sutrisno semakin membuat Siti merasa terperangkap. Ia tahu bahwa suaminya tidak akan pernah mendengarkannya, bahwa ritual itu sudah menguasai pikiran dan hatinya. Keputusan untuk melanjutkan ritual sudah tertanam kuat dalam dirinya. Dan setiap kali ia merasa ada kebahagiaan datang, Sutrisno semakin tenggelam dalam obsesi yang tak bisa dijelaskan. Siti mulai merasa terasing, bukan hanya dari suaminya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia merasa seperti hidup di dalam sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ketakutan mulai merayap masuk ke dalam jiwa mereka, dan Siti tahu, jika mereka terus melanjutkan ini, semuanya akan hancur. Malam itu, Siti akhirnya memutuskan untuk menemui dukun wanita yang pernah ia temui sebelumnya. Dukun itu, yang sudah memberi peringatan sebelumnya, kali ini menatapnya dengan serius. Kau harus tahu, ada harga yang jauh lebih besar yang harus dibayar jika kalian terus menjalani ritual itu, kata dukun itu dengan tegas. Pesugihan kandang bubrah membawa kekayaan, tapi juga mengikat jiwa mereka yang terlibat di dalamnya.
Jika kalian ingin keluar, kalian harus berani menghadapi roh-roh yang sudah terikat dengan rumah itu. Tetapi, jika kalian tidak berhati-hati, kalian akan kehilangan lebih dari sekadar kekayaan. Kalian akan kehilangan nyawa. Siti pulang dengan perasaan cemas yang semakin mendalam. Ia tidak tahu apakah Sutrisno akan percaya pada apa yang dikatakan oleh dukun itu, atau apakah ia bahkan akan mendengarkan. Ia mulai berpikir keras, mencoba mencari cara agar bisa mengakhiri ritual yang telah menguasai hidup mereka. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa tak berdaya. Sutrisno semakin jauh darinya, dan ia tahu bahwa jika ia tidak segera bertindak, semuanya akan terlambat. Ketakutan akan kehilangan suami dan anak-anaknya menghantui setiap langkahnya. Ia merasa berada di persimpangan jalan yang tak bisa lagi mundur. Sutrisno, yang merasa kekayaannya semakin meningkat setiap kali ia menjalani ritual, semakin tidak sabar. Tahun ketiga ritual telah tiba, dan ia kembali harus membongkar rumah yang baru saja dibangun. Namun kali ini, ada perasaan yang jauh lebih kuat dalam dirinya. Perasaan seperti roh yang menguasai tubuhnya. Seperti suara yang memanggil-manggilnya dari dalam kegelapan. Ia merasa semakin terhubung dengan kekuatan yang ada, dan rasa takut yang dulu ada kini mulai berganti menjadi kecanduan. Setiap kali ia melihat kekayaan yang datang, ia merasa semakin sulit untuk melepaskannya. Baginya, ritual ini bukan hanya soal kekayaan, tetapi tentang kekuatan yang tak terlukiskan yang mulai mengendalikan dirinya. Sutrisno tidak pernah tahu bahwa semakin ia terikat dengan pesugihan ini, semakin ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Rumah yang ia bangun bukanlah tempat tinggal lagi, tetapi sebuah penjara yang mengurungnya dalam kegelapan yang semakin dalam. Ia mendengar suara-suara bisikan yang lebih sering, semakin jelas dan mengerikan. Sesuatu yang sangat besar sedang menunggu di balik dinding rumahnya. Sesuatu yang semakin kuat dan haus akan kekuatan. Ia merasa dirinya semakin lemah, seolah sedang diseret ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Namun, ia terus menjalankan ritual, berharap bahwa jika ia membongkar dan membangun rumah lagi, kekuatan itu akan membawanya lebih dekat pada jawaban yang ia cari. Ketika malam tiba dan rumah kembali dibongkar untuk pembangunan tahun ketiga, Sutrisno merasakan kehadiran yang semakin nyata. Suara bisikan yang dulunya halus kini menjadi keras dan penuh ancaman. Bayangan-bayangan gelap yang mulai mengelilinginya semakin banyak, seolah mereka sedang menunggu kesempatan untuk mengambil alih dirinya sepenuhnya. Sutrisno akhirnya menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang menguasainya, dan ia merasa ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun, meskipun takut, ia tak bisa berhenti. Ia terperangkap dalam lingkaran kekayaan dan kekuasaan yang semakin membelenggunya. Siti yang mengetahui semua ini mulai merasakan bahwa waktu mereka semakin habis. Ia tak bisa lagi membiarkan ritual ini menguasai hidup mereka. Pada malam itu, ia membuat keputusan besar. Ia akan mencoba segala cara untuk menghentikan ritual ini, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan kekuatan gelap yang mengintai mereka. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang berbahaya, tetapi jika mereka tidak segera bertindak, Sutrisno dan keluarganya akan terperangkap selamanya dalam pesugihan yang mengerikan ini. Tahun keempat ritual kembali datang. Dan Sutrisno merasakan semakin dalam kekuatan yang menguasai dirinya. Rumah mereka telah dibongkar lagi, dan dalam waktu yang cepat, rumah baru kembali berdiri dengan lebih mewah dari sebelumnya. Namun, meskipun kekayaan melimpah, perasaan kosong semakin menggerogoti dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mengikuti perintah dari kekuatan yang lebih besar. Ia tidak lagi merasa bebas. Jiwanya terikat pada kekayaan yang datang dengan harga yang semakin mahal. Malam-malamnya dipenuhi dengan bisikan halus yang semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap itu semakin sering mengelilinginya. Sutrisno tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Siti merasa tak kuasa melihat perubahan drastis pada suaminya. Di depannya, Sutrisno yang dulu penuh kasih kini menjadi sosok yang dingin dan jauh. Harta yang mereka peroleh tidak lagi membawa kebahagiaan, malah semakin mendekatkan mereka pada kehancuran. Setiap kali Siti mencoba berbicara tentang berhenti dari ritual itu, Sutrisno selalu menolak dengan alasan yang sama. Kita tidak bisa berhenti. Ini sudah terlalu dalam. Siti mulai merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh ketakutan. Rumah mereka, meskipun besar dan mewah, tidak lagi menjadi tempat yang aman.
Bahkan anak-anak mereka sering terbangun tengah malam, menangis ketakutan, tidak bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Siti tahu bahwa waktu mereka semakin habis. Pada malam itu, setelah Sutrisno kembali ke rumah, Siti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia pergi menemui dukun wanita yang dulu pernah memberinya peringatan. Dukun itu kembali menyambutnya dengan wajah serius. "Kau sudah sampai di titik ini, Siti. Jika kalian tidak bisa keluar sekarang, kalian akan kehilangan lebih dari sekadar hidup kalian. Kekuatan yang sudah terikat dengan rumah itu sudah sangat kuat. Tetapi ada cara untuk menghentikan semuanya, meskipun sangat berbahaya." Dukun itu menatapnya tajam, seakan melihat ketakutan yang terpendam dalam diri Siti. "Kamu harus berani melakukan hal yang tak terbayangkan, menghadapi roh-roh yang terikat dengan rumah itu." Siti merasa tubuhnya menggigil mendengar kata-kata dukun itu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Siti dengan suara tercekat. Dukun itu tidak menjawab langsung, melainkan memberi sebuah amulet kecil dan sebuah ramuan yang harus digunakan dalam malam yang telah ditentukan. "Kau harus menyelesaikan ritual ini dengan cara yang berbeda. Ini bukan hanya soal membongkar dan membangun rumah, tetapi menghentikan roh-roh yang telah menguasai tempat ini. Malam itu, saat rumah selesai dibongkar dan dibangun, kamu harus mengikat roh-roh itu dengan darahmu sendiri. Tetapi ingat, ini sangat berbahaya. Jika kamu gagal, bukan hanya hidupmu yang terancam, tetapi hidup seluruh keluarga." Siti kembali dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah itu langkah yang benar, atau justru membahayakan nyawa mereka. Tetapi ia merasa tak ada pilihan lain. Rumah yang mereka bangun dengan pesugihan itu seakan semakin mengurung mereka. Dan Sutrisno sudah terlalu jauh tenggelam dalam keinginan untuk terus mendapatkan lebih banyak kekayaan. Semakin ia berusaha menyelamatkan suaminya, semakin Sutrisno terjerat dalam pesugihan itu. Malam itu, Siti memutuskan untuk melakukan ritual yang diberikan oleh dukun, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan keraguan. Malam yang telah ditentukan tiba. Sutrisno, seperti biasa, pergi ke ladang pada malam hari untuk memeriksa tanaman. Sementara Siti mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Ia menyiapkan amulet yang diberikan oleh dukun, dan ramuan yang harus digunakan untuk memanggil roh-roh yang menguasai rumah mereka. Ketika malam semakin larut, Siti mulai merasa ada yang aneh. Suasana di sekitar rumah terasa semakin berat, dan udara malam terasa dingin, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Saat ia melihat keluar jendela, bayangan hitam yang pernah ia lihat sebelumnya muncul. Semakin dekat, hatinya berdebar kencang, tetapi ia terus melangkah. Di tengah malam, saat Sutrisno sedang berada di ladang, Siti mulai melaksanakan ritual yang diajarkan oleh dukun. Ia melumuri tubuhnya dengan ramuan yang telah disiapkan dan mengenakan amulet di lehernya. Dengan tangan gemetar, Siti mengambil pisau kecil yang sudah disiapkan untuk mengiris telapak tangannya, sebagai tanda pengorbanan. Darah yang mengalir dari telapak tangannya dituangkan ke tanah, tempat di mana roh-roh yang terikat dengan rumah itu berada. Ketika darah menyentuh tanah, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara bisikan itu semakin keras, dan bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di sekeliling rumah. Tiba-tiba, rumah yang baru saja dibangun itu bergetar hebat, seolah ada kekuatan besar yang sedang melawan ritual Siti. Sutrisno yang merasa ada yang aneh langsung berlari pulang. Saat ia sampai di rumah, ia melihat Siti berdiri di tengah-tengah ruangan, dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap. Tubuhnya terhuyung-huyung, tetapi matanya penuh tekad. Sutrisno berlari ke arah Siti, berusaha menghentikan ritual itu, tetapi sebelum ia bisa mendekat, suara keras menggemuruh membuat seluruh rumah bergetar. Tanah di sekitar rumah retak, dan cahaya merah yang sangat terang muncul dari dalam dinding rumah. "Tidak, Sutrisno, ini harus selesai," teriak Siti dengan suara yang keras, seakan bukan suara dirinya lagi. Sutrisno berdiri tertegun, merasa ketakutan yang luar biasa. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu menyerbu ke arahnya, membuat tubuhnya terhuyung. Ia merasa seolah-olah tubuhnya diliputi oleh kekuatan gelap yang tidak bisa ia lawan. Siti, dengan penuh keberanian, melangkah maju. Dengan darah yang masih mengalir, ia mengangkat tangannya, memanggil roh-roh yang terikat dengan rumah itu, dan memaksa mereka untuk pergi. Akhirnya, dengan teriakan yang memekakan telinga, bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu. Rumah kembali hening.
Dan Sutrisno merasa ada sesuatu yang melepaskan dirinya dari kekuatan yang telah menguasainya. Semua kekayaan yang pernah mereka miliki seakan menguap begitu saja. Rumah yang mereka bangun dengan penuh pengorbanan itu runtuh dalam sekejap. Sutrisno yang terengah-engah melihat istrinya, yang tampak kelelahan tetapi dengan tatapan yang penuh harapan. Mereka berdiri di tengah-tengah reruntuhan rumah, dan Sutrisno akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan, melainkan tentang keluarga dan kedamaian yang telah hilang selama ini. Siti dan Sutrisno berpelukan. Meskipun lelah dan penuh luka, mereka tahu bahwa mereka telah mengakhiri sebuah perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Kehidupan mereka yang dulu penuh ketakutan kini telah berakhir. Meskipun mereka harus memulai dari awal, mereka merasa bebas. Rumah yang telah hancur itu bukan lagi sebuah simbol kekayaan, melainkan sebuah tanda bahwa mereka akhirnya terbebas dari belenggu pesugihan. Namun, mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan baru. Tetapi yang terpenting, mereka memiliki satu sama lain, dan itu adalah kekayaan yang tak ternilai harganya.